Halo semua, perkenalkan nama aku Ika Septiana. Aku adalah mahasiswi semester 3 Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester. Buat kamu yang penasaran, simak sampai akhir ya. Dalam video kali ini kita akan membahas tema ayat-ayat dan hadis Al-Quran tentang riba dengan 4 pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas terkait definisi riba. Jadi, apa sih sebenarnya riba itu? Secara sederhana, riba adalah segala bentuk tambahan atau kelebihan yang didapatkan dalam sebuah transaksi yang tidak dibenarkan secara syariah. Bisa dibilang, riba ini adalah keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak adil. Contohnya, dalam transaksi hutang pihutang, kadang kita itu sering mendengar tentang bunga yang harus dibayar si peminjam. Nah, bunga inilah yang seringkali menjadi bentuk riba karena si peminjam harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam tanpa adanya usaha atau risiko yang sebanding. Setelah kita membahas tentang definisi riba, sekarang mari kita lihat kenapa Islam melarang praktik ini dengan tegas. Pertama, riba menjadikan seseorang memiliki harta orang lain dengan ketidakadilan. Kedua, riba membuat para pemilik dana menjadi tambah kaya, sedangkan orang yang meminjam dana menjadi semakin miskin. 3. Nas telah menetapkan larangan terkait riba. 4. Riba menjadikan seseorang yang mempunyai dana untuk meminjamkan modal tidak bekerja keras karena ia berpikir sudah dengan mudahnya mendapatkan kebutuhannya. Terakhir, jika kegiatan riba terus-menerus dilakukan, ditakutkan para masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terpaksa meminjam dana walaupun mereka tahu bahwa bunga yang harus dibayarkan sangat besar. Setelah kita membahas terkait faktor penyebab dilarangnya riba, sekarang mari kita bahas bentuk transaksi yang dilarang. Oke teman-teman, di sini jenis-jenis riba ada 4. Yang pertama ada riba qard, yang kedua ada riba jahiliyah, yang ketiga ada riba nasi'ah, yang keempat ada riba fadl, yang kelima ada riba yad. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu riba qard. Riba qard terjadi ketika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan syarat bahwa si peminjam harus mengembalikan lebih banyak uang dari yang dipinjam. Misalnya, jika kamu meminjamkan 100.000 dan setelah itu kamu harus mengembalikannya 120.000 rupiah, itu termasuk ke dalam riba qard karena ada tambahan yang tidak adil dalam peminjaman tersebut. Kedua, riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah jenis riba yang terjadi pada masa sebelum datangnya Islam. Biasanya, orang yang meminjam uang kepada orang lain harus mengembalikan lebih dari yang dipinjam. Dan jika tidak bisa membayar tepat waktu, jumlah yang harus dibayar semakin bertambah. Jadi, ini seperti kalau kamu terlambat bayar utang, maka jumlahnya semakin besar yang membuat si peminjam semakin terjebak. Ketiga, riba nasi'ah. Riba nasi'ah terjadi ketika seseorang meminjamkan uang dan ada tambahan bunga yang dikenakan jika pembayarannya dilakukan lebih lama dari waktu yang disepakati. Misalnya, kalau kamu meminjamkan uang 100.000 dengan perjanjian yang harus dibayar dalam sebulan, tapi kalau lebih dari sebulan kamu dikenakan biaya tambahan. Ini adalah contoh dari riba nasi'ah. 4. Yaitu riba fadl. Riba fadl terjadi ketika ada pertukaran barang yang sejenis tetapi tidak setara jumlahnya. Contohnya, jika kamu menukar 1 kg beras dengan 1 kg beras lain tetapi kualitasnya itu berbeda. Terakhir ada riba yad. Riba yad terjadi ketika ada pertukaran barang sejenis yang langsung dilakukan, tetapi salah satu barangnya itu lebih banyak atau lebih baik kualitasnya. Oke teman-teman, tadi adalah penjelasan terkait berbagai macam riba, dan sekarang kita akan membahas tentang ayat dan hadis Al-Quran yang membahas tentang riba. Ayat Al-Quran tentang riba terdapat dalam surah Al-Baqarah juz 2 ayat 275, mana di dalam surat ini diterangkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam riba akan mendapatkan hukuman yang berat. Bahkan, mereka dianggap seperti orang gila karena perbuatan mereka tersebut. Selanjutnya yaitu hadis tentang riba. Dalam hadis riwayat Muslim diterangkan tentang riba, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan makan riba, yang mencatat transaksi riba, dan 2 saksi yang menjadi saksi dalam transaksi riba. Mereka semua sama saja berdosa. Artinya, Rasulullah itu melaknat atau mengutuk orang-orang yang terlibat langsung dalam transaksi riba.
termasuk yang memberi dan yang menerima, yang mencatat juga yang menjadi saksi dalam hal tersebut. Semua pihak yang terlibat dalam praktik riba dianggap berdosa. Oke teman-teman semua, itu tadi adalah penjelasan terkait ayat-ayat dan hadis tentang riba. Dapat disimpulkan dari materi yang sudah saya terangkan bahwa riba merupakan praktik yang dilarang dalam Islam karena memiliki dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Dalam Al-Quran dan hadis, riba dijelaskan sebagai sesuatu bentuk pengambilan keuntungan secara tidak sah. Macam-macam riba terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu riba atas jual beli dan riba atas utang piutang yang diberi nama riba qard dan riba jahiliyah, riba nasi'ah, riba fadl, dan riba yad. Oke teman-teman semua, itu tadi adalah penjelasan terkait ayat-ayat dan hadis tentang riba. Terima kasih sudah menemani saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.